Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan di Marwah Farm. Ini habis kita kuras, biar kelihatan kura-kuranya banyak. Kemarin ada yang bilang, Mas, bener nggak itu kura-kuranya 50 ekoran di kolam sekecil itu? Ya, memang ada ya seperti ini. Mereka seperti di rumah susun ya, bertumpuk-tumpuk. Ini azola yang beberapa hari, azola, apu-apu yang beberapa hari ini kita berikan. Ada yang sudah dimakan tinggal daun-daunnya, ada yang akarnya udah ke bawah, ada yang masih mengeluarkan anakan, ada yang masih utuh, ada yang daunnya udah digigit. Jadi macam-macam apu-apunya. Dan mereka nggak habis. Ini apu-apu ini berkembangnya sangat cepat dan alhamdulillah mengimbangi yang dimakan kura-kura. Jadi pakan alami apu-apu ini cocok diberikan untuk kura-kura Brazil apabila rekan-rekan ingin menggunakan pakan yang irit. Ini sudah sampai pakan yang ketiga, berarti sekarang yang keempat yang kami gunakan. Kita ke tanaman. Selain apu-apu, tanaman apa yang kita gunakan? Sama seperti apu-apu, tapi ini merupakan tanaman yang tenggelam. Tanaman di dasar air. Kita berikan ke kura-kura Brazil kita. Nah, di sini ini juga sebagai makanan untuk kura-kura di sini, kura-kura pipi putih. Kita breed pipi putih di sini. Nah, tanaman yang kita berikan adalah ini, ganggang. Karena perkembangannya sangat pesat. Dijual juga lakunya nggak terlalu tinggi. Kita jual seplastik itu 7.000 lah. Rekan-rekan ada yang jual 10, ada yang jual 15. Kita kasihan sama pembeli yang budgetnya minim, jadi kita jual dengan 7.000 karena target market kita di toko itu sebagian besar itu anak-anak SMP sama SD, jadi kita jual mahal juga mikir nanti. Kita jual 7.000-an aja gagang seperti ini. Kalau sudah produksinya cukup banyak dan kita nggak bisa membuangnya, kita berikan ke kura-kura Brazil. Dan ini juga untuk sembunyi ikan-ikan moli budidaya kita yang rejekan, kita masukkan ke sini. Sebagian kita, supaya dimakan ikan, sebagian juga biar berkembang di sini. Jadi pakan alaminya berupa ikan moli, plati, dan ikan-ikan live bearer lainnya yang kita breed. Kemudian kualitasnya itu sudah sangat-sangat buruk, kita berikan ke kura-kura. Jadi untuk pakan kura-kura, dan kita berikan ganggang ini supaya ada seleksi. Nah, itu piput. Ada seleksi yang dimakan. Jadi nanti ada yang besar, ada yang dimakan. Kalau ikan yang besar nanti bisa bertelur, bisa beranak, kemudian jadi lebih banyak dan diseleksi lagi dimakan sama kura-kura. Dan ini di sini juga ada apu-apu. Apu-apunya ini Masya Allah cukup banyak banget. Padahal kemarin datang itu kita udah berikan ke Brazil itu hampir separuh. Nggak lama, nggak sampai 1 minggu itu udah banyak lagi. Perkembangannya sangat pesat. Nanti selain kita gunakan untuk pakan Brazil, kita juga gunakan untuk pakan cacing ya. Nanti kita bikin channel khusus untuk membahas tentang cacing dan channel lagi untuk membahas tentang ikan insya Allah. Ya intinya supaya nanti kita bisa membagikan pengalaman kita breeding hewan apapun yang ada di sini, dan alhamdulillah walaupun nggak terlalu sukses tapi ya minimal bisa mencukupi kebutuhan toko sendiri. Nah, langsung saja kita berikan ganggangnya ini ke Brazil. Sama seperti tanaman apu-apu, Brazil nggak langsung memakannya, tapi nanti dia makan pelan-pelan.
Apa cirinya udah dimakan? Nah, udah dimakan seperti ini. Di air itu akan ada seperti rambut-rambut bekas hydrilla. Tadi namanya itu hydrilla, ganggangnya itu. Akan ada rambut-rambut hydrilla seperti ini. Banyak banget, dan ini airnya itu hijau. Ini cocok untuk budidaya kutu air sebagai pakan ikan juga. Nanti kita masih project budidaya kutu air lagi. Nah, untuk hydrillanya itu kita intensitas pemberian ya. Intensitas pemberian hydrilla itu ya cuma kalau produksinya banyak, dijual belum laku, dan sudah memenuhi kolam piput dan ambon. Jadi untuk pembudidayaan tanaman hias kita nggak los tanaman hias saja, tanaman air aja. Jadi di atas tanaman air, di dalam air ada tanaman air juga berupa hydrilla, dan di situ ada ikan rejekan serta kura-kura pemakan daun-daunan seperti pipi putih, ambon, seperti itu. Jadi memanfaatkan satu tempat sebagai tempat budidaya semaksimal mungkin. Karena tempat kita terbatas, jadi kita mencoba untuk memaksimalkan tempat. Dan ini hydrillanya seperti itu. Lama-lama tenggelam, mereka akan dimakan sama kura-kuranya. Ya, ini sekalian kita review kura-kuranya. Ini betina cerah kita. Ini alhamdulillah kemarin baru dapat. Kemudian yang kemarin baru dapat lagi itu ini dari sungai, karapasnya terlihat ini. Mungkin kena pacul atau kejatuhan kayu atau apalah nanti di sungai. Nah, ini pejantannya ngejar-ngejar betina terus ini. Nah, di sana juga banyak kura-kuranya dalam air, cuma kelihatan kepalanya aja. Ada yang basking, ada yang di tempat bertelur juga di sana. Ya, ini tambahan untuk tempat baskingnya. Karena kemarin kita sering lihat pagi itu dari toko kita pulang mau sholat duha, itu kura-kuranya basking itu tumbuk-tumbukan. Kita kasihan karena tempat baskingnya cuma segini, kita tambahin tempat basking lagi supaya dia bisa berjemur. Ini kolam kami pukul 7.30 lah, setengah 8 sudah panas kolamnya. Nanti sampai jam 1-an masih panas. Jadi full sinar matahari di sini. Jadi kura-kura Brazilnya alhamdulillah sehat-sehat. Kemarin kita kedatangan 7 atau 8 ya kemarin. 8 ekoran. 3 itu cell root. Jadi kita masih mencoba untuk mengobatinya dengan salep. Nanti kita akan videokan rekan-rekan. Kita dapat informasi tentang salep pengobatan kura-kura ini dari salah satu master kita di daerah Pulau Jawa ya. Beliau pembudidaya kura-kura yang sangat sukses, punya kura-kura yang sangat mantap-mantap ya, albino dan lain-lainnya. Kita sering tanya-tanya sama beliau dan kita dapat banyak ilmu dari beliau dan bisa kita share di video ini. Jadi untuk rekan-rekan silahkan bantu kami dengan klik subscribe di bawah jika video ini bermanfaat, kemudian share ke rekan-rekan yang lain, kemudian klik like. Kita coba nyari-nyari ilmu ke rekan-rekan, kemudian membagikannya ke rekan-rekan lagi. Nah, ini hydrilla sudah mau mereka makan. Untuk apu-apu yang sudah dimakan seperti ini kondisinya, sudah bolong-bolong, dan produksinya apu-apu serta hydrilla ini lebih cepat apu-apu. Jadi kita merekomendasikan kepada rekan-rekan untuk selingannya itu apu-apu aja, atau kiambang atau water lotus. Ini perkembangannya lebih cepat. Tapi kalau kura-kura rekan-rekan lebih banyak dengan kolam yang ukuran segini aja, itu lebih baik pakai water moss. Itu perkembangannya lebih cepat lagi daripada water lotus.
Tapi karena kura-kura kita masih dikit, baru 50-an ekor, jadi kita pakai apu-apu. Selain di tempat kami banyak dan itu hama petani, kita ambilnya gratis. Itu juga salah satu keuntungan kami ya. Ya itu dulu video dari kami tentang pakan indukan yang kesekian kali. Nanti kita tambah-tambah terus video edukasi tentang pakan indukan sampai mungkin 7 atau 10 pakan indukan yang ada di Marwah Farm ini untuk sebagai referensi rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.